Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang mengalami satu krisis kehidupan hari-hari ini, kesulitan yang luar biasa, khususnya akibat dampak dari pandemi COVID-19. Seluruh dunia mengalami situasi yang sulit hari-hari ini, dan ini berimbas kepada bidang-bidang lain, sektor-sektor yang lain, yaitu antara lain sektor ekonomi. Ada banyak negara yang mengalami kesulitan secara ekonomi untuk mengatasi kondisi COVID yang ada. Kemudian kepada masyarakat juga mengalami dampak yang sama, bagaimana mereka banyak yang harus kehilangan pekerjaan, yang mengalami penurunan penghasilan, dan seterusnya. Angka kemiskinan bertambah tentu akibat dari situasi yang berkepanjangan ini. Kemudian juga berdampak dalam sektor yang lain, politik, keamanan, bencana alam juga terjadi, masalah-masalah intoleransi masih muncul di sana-sini. Banyak orang berkata, kita memang hidup di akhir zaman. Nubuatan-nubuatan firman Tuhan sedang digenapi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, kita harus tetap meyakini bahwa kita, orang-orang Kristen, adalah orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu tema yang kita ambil pada tahun ini. You are the hope. Tuhan, Dialah pengharapan kita. Apa arti pengharapan, saudara? Pengharapan itu berasal dari kata harap, yang artinya mohon, atau minta, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya adalah hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dan saya percaya saudara semuanya punya yang namanya pengharapan-pengharapan dalam hidup ini. Ya, pengharapan akan studi kita, pengharapan mendapat pasangan hidup, pengharapan untuk meraih penghasilan yang lebih baik, pengharapan sembuh dari sakit, dan seterusnya. Termasuk pengharapan kita semua adalah berakhirnya pandemi COVID-19. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur, kita tetap harus optimis bahwa Allah yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi sumber segala pengharapan bagi saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Tuhan ingin supaya engkau dan saya tetap punya yang namanya pengharapan. Sebab di dalam Allah, di dalam Tuhan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita belajar, di tengah krisis kehidupan, di tengah kesulitan yang luar biasa yang sedang kita alami, bagaimana kita tetap bisa hidup dalam pengharapan. Bagaimana saudara dan saya tidak kehilangan pengharapan. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita harus tetap teguh dalam kesulitan. Tetap teguh di dalam kesulitan. Orang bijak berkata, masalah dan tantangan memisahkan antara orang kecil dan orang besar. Sekali lagi, masalah dan tantangan dalam kehidupan memisahkan antara orang kecil dan orang besar. Orang besar adalah orang yang teguh, yang kokoh, yang tegar dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang yang kecil itu orang yang gampang lemah, yang tidak berdaya, yang cepat putus asa saat menghadapi kesulitan. Saudara termasuk yang mana? Tentu kita semua ingin jadi orang besar, amin. Haleluya.
Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa yang namanya kesulitan seringkali akan menjadi berkat pada waktunya buat kita orang-orang yang percaya. Kesulitan akan menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya pada waktunya. Kalau kita memiliki pengharapan di tengah kesulitan, kita akan tetap teguh, saudara. Sebagaimana orang divaksin, ya, supaya punya daya tahan yang kuat, imun yang kuat terhadap paparan COVID-19, maka kita perlu divaksin juga dengan yang namanya pengharapan. Supaya saudara dan saya punya imun, punya daya tahan yang kuat dalam menghadapi problema-problema kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu memberikan daya tahan yang luar biasa. Ketika saudara punya pengharapan, saudara akan mampu, tegar, saudara tidak akan mudah menjadi frustasi dalam menghadapi segala cobaan, segala tantangan, segala kesulitan dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya menyimak diskusi virtual yang disiarkan melalui channel YouTube BNPB Indonesia. Di situ seorang pengusaha kuliner kebab Turki, Baba Raffi, pengusaha ini bernama Hendy Setiono. Dia berbagi kisah tentang bisnis yang dia alami, yang dia jalani. Dia berkata begini, saudara, kita percaya bahwa di balik krisis selalu ada peluang. Ketika kami mencoba untuk mengkonversi bisnis kami yang awalnya offline menjadi online, ternyata penjualan online kami justru naik 6 kali lipat dibanding ketika kami berjualan secara offline. Saudara, Hendy bercerita bahwa pada masa awal pandemi COVID-19, omset bisnisnya turun sampai 50%. Saat itu, dia jujur berkata mengalami kondisi kehilangan semangat, ya, ada rasa khawatir. Namun syukurlah itu tidak berkepanjangan, ya. Ketika ada pembatasan-pembatasan dilakukan pemerintah berkaitan untuk mengatasi pandemi COVID, waktu itu dilakukan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya, maka penjualan outletnya mengalami penurunan yang drastis tersebut, dan kemudian dia berpikir untuk mencoba mengubah penjualan offline menjadi online. Dan apa yang terjadi, kata dia, saat kami berpindah menjadi penjualan secara online, justru omset kami naik 6 kali lipat. Luar biasa, saudara. Inilah salah satu contoh orang yang teguh dalam kesulitan. Dia tidak pernah kehilangan pengharapan, meskipun secara manusia awalnya dia juga terdampak, dia mengalami situasi yang sama seperti saudara dan saya, tapi dia kemudian terus berpikir, dia tetap yakin bahwa ada peluang-peluang di tengah kesulitannya, dan yang terjadi, bisnisnya justru melonjak 6 kali lipat. Luar biasa. Tetaplah teguh dalam kesulitan, amin. Yang kedua, saudara, langkah yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam pengharapan adalah kita harus tetap yakin akan masa depan. Saudara dan saya, kita semua punya masa depan. Ada satu ungkapan yang berkata, kasih membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tetapi pengharapan membuat segalanya menjadi cerah. Saya ulangi, saudara. Kasih membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tetapi pengharapan
membuat segalanya menjadi cerah. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan saudara, Allah tidak pernah merencanakan kesialan. Allah tidak pernah merencanakan kehancuran dalam hidup saudara dan saya. Rancangannya bagi kita adalah apa? Damai sejahtera, shalom, dan juga hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Masa depan kita cerah, masa depan kita indah di dalam Tuhan. Coba kita lihat satu klip ya, cara pandang. Ya, puji Tuhan, cara pandang. Segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita dipengaruhi salah satunya dari cara pandang kita dalam menjalani hidup. Dan tentunya cara pandang saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam diri Tuhan Yesus, amin. Masa depanmu indah dan cerah di dalam Tuhan, haleluya. 2 minggu yang lalu, saya juga memberi contoh tentang Yabes dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Meskipun Yabes punya latar belakang yang tidak baik, dilahirkan dengan susah payah, dengan kesakitan, namun Yabes tidak kehilangan keyakinan dan pengharapannya kepada Allah yang dia sembah. Karena itu, saudara, meskipun situasi hidup nampak menyusahkan, penuh dengan kesulitan dan tantangan, tetaplah punya keyakinan akan masa depanmu. Jangan terpengaruh dengan situasi, jangan mau dikendalikan oleh situasi kehidupan. Amin. Kalimat bijak berkata, kendalikan diri Anda
atau orang lain yang akan mengendalikan Anda? Nah, mari kita belajar mengendalikan diri kita sendiri, jangan dipengaruhi orang lain, berita-berita hoax yang ada di sekitar kita, dipengaruhi situasi pandemi COVID, kesulitan yang ada, jangan. Kendalikan diri kita sendiri. Pandang Tuhan, aku punya Yesus, aku tetap yakin akan masa depanku, indah dan cerah bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan, kita harus melakukan langkah yaitu tetaplah mampu bersyukur. Tetaplah mampu mengucap syukur. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 3, 5 dan 12 dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dengan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, orang yang berpengharapan adalah orang yang tahu berterima kasih dan tahu mengucap syukur. Orang yang berpengharapan adalah orang yang tahu berterima kasih dan tahu mengucap syukur. Saudara, jika saudara mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami kesulitan dalam hidup ini, cobalah belajar. Jangan menghitung masalah Anda, menghitung kesulitan Anda, tapi belajarlah menghitung berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami situasi sulit, yang dia pandang, yang dia hitung adalah kesulitannya, masalahnya, sakit penyakitnya, ya, COVID-nya, orang lain, ya, dan seterusnya. Jangan. Mari kita hitung berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah sakit, tapi toh saudara sembuh. Mungkin saudara pernah kesulitan secara ekonomi, tapi toh Tuhan selalu buka jalan. Hitunglah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, amin. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita lihat satu klip ambiar deh. No. Iya. Sederhana video ini, ya. Ada berkat dalam bentuk makanan yang sebenarnya sudah siap untuk dia nikmati. Tapi kesulitan kecil, yaitu kayu bakarnya mulai habis, ya, dia tergesa-gesa menyikapi kesulitannya, akibatnya fatal, berkat yang sudah di depan mata ambiar semuanya. Seringkali kita begitu, bukan? Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa untuk kita nikmati dalam hidup ini. Tapi sedikit kesulitan yang saudara alami membuat saudara mengambiarkan, ya, merusak, menghanguskan, menghancurkan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Itu karena kesalahan kita sendiri. Dan itu kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Introspeksi diri sendiri, saudara. Jangan-jangan karena kesalahan saudara sendiri. Apapun yang mungkin telah dan akan terjadi dalam perjalanan hidup kita, beberapa bulan ke depan ini sudah bulan Agustus, ya. Allah ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki pengharapan
di dalam segala kesulitan. Ya, Tuhan, Bapa kita nggak ingin kita jadi anak-anak kolokan, yang manja, gampangan, mudah menyerah. Tidak. Bapa kita di surga ingin saudara dan saya tetap jadi anak-anak yang punya pengharapan. Kenapa saudara? Karena kita yakin bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan pengharapan. You are the hope. Dialah sumber pengharapan hidup saudara dan saya. Amin. Sebagai penutup, pengharapan dari Allah tidak pernah mengecewakan. Sebab Dia adalah sumber pengharapan yang dapat dipercayai, saudara. Karena itu, hiduplah dalam pengharapan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati, menjadi seperti doa-doa, iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku. Benar Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Hanyalah Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuat. Amin, amin. Engkaulah Tuhan kami yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh Tuhan, pertolongan. Kami percaya pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, peganglah tangan kami lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami belajar tetap memiliki hidup dalam pengharapan. Karena Engkau Allah yang menjanjikan pengharapan itu adalah Allah yang akbar, Allah yang hidup. Janji-Mu ya dan amin. Mampukan kami untuk kami tetap mampu menjalankan kebenaran firman-Mu di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Semua kami akan hadapi dan jalani dengan baik karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Pengumuman Minggu 1 Agustus 2021. Selamat berbakti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, info ibadah GUPDI Purwokerto. Diberitahukan kepada seluruh jemaat dan pengunjung GUPDI Purwokerto
bahwa berkaitan dengan perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali sampai dengan 2 Agustus 2021 ini, dan kita belum tahu apakah masih akan diperpanjang lagi atau tidaknya, maka pelaksanaan ibadah raya Minggu 8 Agustus 2021 belum bisa diputuskan apakah akan diadakan secara on-site atau online. Demikian juga untuk ibadah JMJ, GTC, dan KTB. Gembala Jemaat akan memberitahukan kepastiannya dalam minggu ini melalui media grup-grup WA, Instagram, YouTube GWPDI Purwokerto, maupun pengumuman yang ditempel di depan pintu gereja. Jemaat juga bisa mencari informasi melalui telepon sekretariat gereja atau nomor-nomor HP staf gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persepuluhan dan persembahan rutin, dapat ditransfer ke rekening gereja, scan QR Code GWPDI Purwokerto. Diserahkan kepada Bendahara Majelis Ibu Purwati Tan Gramnio atau ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat Bapak Ibu Saudara lihat pada Warta Jemaat online. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Yang kedua, info ibadah gabungan JMJ GTC mengundang kehadiran seluruh pemuda-pemudi dan remaja GWPDI Purwokerto dalam ibadah JMJ GTC yang akan diadakan pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 10 WIB di ruang utama. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Kristabella. Apabila ibadah gabungan JMJ GTC masih belum bisa diadakan secara on-site, saudara-saudari pemuda dan remaja dapat mengakses renungan youth melalui YouTube channel JMJ GTC PWT. Tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, info katekisasi dan pendaftaran baptisan air 2021. Pelajaran katekisasi persiapan baptisan air akan dimulai pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 pukul 8 WIB di Ruang Sion, setelah kebaktian raya online pagi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menerima sakramen baptisan air pada tahun ini, yaitu pada bulan Oktober, wajib mengikuti pelajaran katekisasi tersebut. Pendaftaran dapat Bapak Ibu Saudara akses secara online melalui link yang terdapat dalam Warta Jemaat online. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi rohaniwan yang ada atau dapat melihat pada Warta Jemaat online. Apabila keputusan untuk dibaptis selagi kesempatan masih ada. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Gembala Jemaat, Majelis, dan staf rohaniwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakannya di minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Nama-nama yang berulang tahun minggu ini dapat dilihat pada layar LCD dan papan pengumuman gereja. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan air, terbuka kesempatan dibaptis pada bulan Oktober yang akan datang. Katekisasi akan dimulai hari ini, Minggu 1 Agustus 2021, mulai pukul 8 pagi atau selesai ibadah raya kita. Dan mungkin kalau saudara belum bisa datang dalam kesempatan katekisasi yang perdana, saudara bisa hadir minggu depan secara on-site jam 8 di GWPDI Purwokerto ya, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian saya mohon seluruh jemaat maupun pengunjung GWPDI Purwokerto bisa membaca pengumuman-pengumuman melalui Warta Jemaat online maupun melalui grup-grup WhatsApp jemaat ya, sehingga saudara tidak ketinggalan informasi ya, berita-berita yang disampaikan dari gereja. Sekiranya saudara belum masuk dalam grup-grup WA yang ada, saudara bisa menghubungi para rohaniwan atau admin
atau menghubungi saya, nanti kami akan masukkan ke grup, sehingga saudara juga selalu terupdate dengan informasi terkini. Terus saya menghimbau, mengajak kita untuk menerapkan protokol kesehatan 5M dengan baik, ya, supaya saudara dan saya selalu sehat-sehat, sambil yang belum divaksin menunggu kesempatan untuk divaksin. Sebagai gembala, saya akan terus berusaha, berjuang mencarikan peluang-peluang supaya saudara yang belum divaksin bisa segera mendapatkan vaksinasi. Puji nama Tuhan. Saya kira itu pengumuman tambahan. Kita akan membaca doa Bapa kami sebelum saya mengakhiri ibadah ini dengan doa. Mari kita akan baca bersama-sama doa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, kami naikkan syukur kami. Engkau sudah memimpin ibadah ini, meskipun mungkin ada gangguan sinyal internet, namun kami tetap bisa menikmati firman Tuhan dengan sukacita, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami tetap mau belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Sekarang kami berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan, untuk Ibu Eli Priyo, Ibu Wati, Bapak Sunpeng, Ibu Subarjo, Ibu Sutimah, Bapak Andrianto, Ibu Santi Hermin, untuk Bapak Ibu Adi Haksami, untuk Ibu Dewi Ertin, untuk keluarga Bapak Ibu Budi Parianto, untuk Ibu Tari, Bapak Yayan, Ibu Elma, Saudara Dani, Epa, keluarga Bapak Ibu Edi Meliana, untuk Saudari Harti, Saudara Peter, untuk Ibu Elisa, untuk Bapak Nono di Jakarta, untuk mereka yang mungkin hari-hari ini terpapar COVID, yang lemah tubuh, yang tidak dapat kami sebut, dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan, berikan pemulihan, kekuatan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk jemaat-jemaat dalam pergumulan kehidupan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan kiranya juga melawat, meneguhkan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, kelahiran maupun pernikahan, Engkau juga berkati mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, dan biarlah kasih setia pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam perjalanan hidup mereka. Berdoa Tuhan untuk program gereja, Tuhan juga tolong mana-mana yang dapat kami lakukan di masa-masa pandemi ini, kiranya itu boleh membawa kemajuan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk membawa pertumbuhan rohani yang baik, akan membawa pertambahan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kepala-kepala keluarga yang berjuang keras di tengah kesulitan ini. Tuhan, bukakan peluang-peluang untuk mereka tetap memperoleh penghasilan yang dapat dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarganya. Mari Tuhan, sekali lagi tolonglah, biarlah Engkau yang menjadi sumber rezeki kami, sumber berkat kami, Engkau yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terlebih ketika mereka tetap setia memberikan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan apa yang sudah mereka lakukan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan, terus mohon penyertaan, campur tangan-Mu, kuasa-Mu di tengah pergumulan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk berakhirnya pandemi COVID-19. Kiranya setiap usaha, baik itu vaksinasi, penerapan aturan-aturan pembatasan, PPKM dan sebagainya, dapat membuat kondisi berangsur-angsur membaik, tingkat kekebalan masyarakat juga boleh meningkat, dan pada akhirnya kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik daripada hari-hari ini.
Di atas segalanya, Engkau Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Engkau sanggup Tuhan untuk menghancurkan setiap virus-virus jahat yang ada di sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua, proteksi kami dengan kuasa darah-Mu. Makasih Bapa, mampukan juga pemerintah, dari presiden sampai aparat paling bawah, untuk dapat melakukan antisipasi, langkah-langkah, kebijakan, keputusan yang terbaik untuk menyikapi kondisi situasi bangsa negara kami ini. Sehingga apa yang dilakukan pada akhirnya boleh membawa kebaikan demi kebaikan. Satukanlah seluruh elemen bangsa ini Tuhan, bukan saling menghujat, menyalahkan, tapi bersatu, bersehati, bekerja sama, sehingga kesulitan bangsa ini dapat diatasi bersama-sama. Terima kasih Bapa, berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan hidup, mereka yang menderita karena musibah dan sebagainya, dimanapun berada, Tuhan lawat pulihkan hidup mereka, dan pakailah juga kami menjadi alat-alat untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya online ini. Tuhan berkati apa yang mereka sudah lakukan bagi Tuhan, dan pakai terus menjadi alat-alat-Mu yang semakin indah dan luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang terpaksa masih beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Engkau juga akan memberkati mereka, dan Engkau akan memelihara hidup anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, perjumpakan kembali kami minggu depan dalam ibadah raya, dalam pesta rohani bersama-sama, kami boleh melihat bahwa penyertaan Allah sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kalau ada dosa, pelanggaran yang terselip dalam hati kami, sehingga tidak mempengaruhi berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tadahkan kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan aminilah setiap kata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah online ini, maka terimalah berkat demi berkat Tuhan di awal bulan ini. Diberkatilah hidup pribadimu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah segala sesuatu yang saudara lakukan dalam hidupmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.